Saul, Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat dia, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, dan pakaikanlah kepadanya. Kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung sedang berada di ladang. Ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semua itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkan kembali anak itu dengan selamat. Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing pun untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali.
Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, tadi pagi waktu khotbah di Susteran, saya memberikan judul khotbah untuk bacaan hari ini dengan si sulung dan si bungsu itu perang belas kasih. Pada kesempatan ini saya coba memaknainya dalam konteks hidup berkeluarga, karena setelah saya melihat kembali bacaan-bacaan Injil beberapa hari terakhir, kok bicara tentang keluarga. Hari Rabu kita mendengar cerita tentang orang kaya yang ketika mati dia masuk neraka atau di api penyucian, dan dia pingin agar Bapak Abraham mengirimkan orang memberitahukan kepada orang-orang di rumahnya agar segera bertobat. Tetapi Bapak Abraham bilang, ngapain suruh orang mati pergi ke sana? Ada Musa dan para nabi untuk memberitakan sabda Allah. Kalau mereka mau dengar, dengar saja, bertobat saja. Kemudian dalam Injil kemarin kita mendengar cerita tentang seorang yang mempunyai kebun anggur dan mempercayakan kebun anggur itu kepada hambanya, dan bahkan anaknya dikirim terakhir untuk memetik panen. Tapi ternyata anaknya itu juga yang dibunuh. Juga kita mendengar cerita tentang Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya karena benci dan iri. Maka dalam permenungan kemarin kita menyimpulkan bahwa ternyata menjadi orang yang disayangi itu tidak selalu mengasihkan, kadang-kadang menyakitkan, dan memang lebih sering menyakitkan. Dalam Injil hari ini kita menemukan hal yang sama. Ketika ayah menyayangi si bungsu, itu menyakitkan, karena setelah menghabiskan harta malah ia kembali. Juga ketika sang ayah hidup dengan si sulung, pasti ia menyayangi si sulung, hanya si sulung merasa seperti tidak disayangi. Lagi-lagi si sulung merasa disakiti, karena ketika anak yang bungsu yang telah menghabiskan harta itu pulang, malah dipestakan. Untuk kita paling penting adalah memaknai setiap bacaan ini ke dalam diri dan keluarga, sehingga sebenarnya saya merasa tertarik dengan apa yang disaringkan oleh Pak Budi waktu kita mengadakan pendalaman APP pertemuan pertama, keutuhan ciptaan, dan beliau menyinggung soal pemanasan global yang perlu disadari dalam pemanasan keluarga, karena banyak keluarga yang kepanasan juga, panas karena bertengkar, panas karena tidak akur, panas karena tidak ada damai di keluarga. Maka pemanasan global dan istilahnya go green kan keluarga itu mungkin hal yang perlu untuk memaknai tema ekonomi ekologis, bagaimana menciptakan suasana damai dan tentram di dalam keluarga. Dan saya rasa itu penting dan urgen. Maka masa tobat ini Bapak Ibu adalah masa tidak hanya kita kembali melihat ke dalam diri, tapi juga membias ke melihat ke dalam keluarga. Sudah bereskah keluargaku? Karena apa yang kita dengar dalam kitab suci selalu menampilkan pertengkaran dan konflik di dalam keluarga. Dan hari ini kita mendengar bagaimana si sulung dan si bungsu itu sangat merepotkan. Padahal kalau kita pikir, mereka kan saudara ini cuma ada dua. Mestinya si sulung bersyukur adiknya pulang biar ada teman. Tapi dia malah tidak suka. Kenapa? Bukan saudara yang lebih penting dalam keluarga, tapi kekayaan. Inilah Bapak Ibu efek dari ketika orang tua terlalu kaya. Akan selalu menciptakan persoalan dalam diri anak ketika harus membagi-bagi kekayaan. Makanya seringkali saya mengajak,
Cobalah mengajarkan anak untuk menyadari bahwa harta kekayaan istimewa dalam keluarga adalah kasih sayang. Harta paling istimewa dalam keluarga adalah iman. Itu yang perlu diwariskan. Jangan terlalu menyiapkan banyak kekayaan dan mewariskan kekayaan, karena itu bisa jadi bumerang. Ya sudahlah, kalau kita pun beruntung karena rezeki banyak bisa jadi kaya, bagus juga. Tapi ajarkan anak untuk tidak menggantungkan hidup pada kekayaan. Jadikan Tuhan sebagai harta kekayaan istimewa. Karena resikonya orang tidak akan menghargai saudara-saudara demi merebut kekayaan. Itu pasti selalu ada. Seperti yang dulu pernah saya sharingkan, waktu kita bagi-bagi harta dengan adik-adik, kan saya anak sulung, jadi saya harus ada. Bagi-bagi, terus ada adik saya yang karena dia tidak mau sekolah, dia bilang saya tinggal di kampung biar saya dapat lebih banyak. Yang sekolah-sekolah itu tidak perlu dapat terlalu banyak. Lalu saya bilang, ya sudah, kalau kamu ambil semua, mulai sekarang ini kau bersaudara dengan itu tanah, jangan bersaudara dengan kami. Besok-besok ada apa-apa kau cari itu tanah, jangan cari kami sebagai saudara. Sudah, akhirnya dia takluk, kita bagi lagi. Bapak Ibu saudara-saudari, kenapa si sulung marah? Karena dia mengukur kasih sayang pada harta, bukan pada perhatian, bukan pada ketulusan hati. Jadi karena dia mengukur kasih sayang itu pada harta, maka ia merasa rugi ketika harta bagian si bungsu sudah dijual, lalu dia kembali lagi, pasti kan dapat jatah lagi. Padahal kalau dihitung-hitung, syukurkan dia pulang, pasti kau ada teman, ada saudara. Dan saya rasa ayahnya juga sudah tahu, toh ketika si bungsu pulang, bukan lalu kemudian mengambil jatah si sulung untuk diberikan kepada si bungsu. Kan dia cuma bersyukur saja karena dia sudah pulang dengan merayakan pesta, dikasih jubah yang bagus, dikasih anak lembu tambun. Nah, saya rasa seperti yang saya katakan di susteran tadi, pasti masih banyak jubah yang bagus itu. Tinggal si sulung kalau mau pakai, ambil saja pakai. Demikian juga lembu tambun, pasti masih banyak, kan ternaknya banyak. Kalau dia mau makan sama sahabatnya, ambil saja makan. Kan tidak ribet. Tapi itulah manusia. Harta kekayaan lebih besar daripada kasih sayang. Bapak Ibu saudara-saudari, kita kembali ke dalam keluarga kita masing-masing. Apakah kasih sayang kita tempatkan sebagai yang utama dan pertama, atau malah harta kekayaan yang kita tempatkan sebagai yang utama dan pertama? Tidak akan pernah kasih sayang timbul di dalam diri dan hati keluarga dan anak-anak kalau dia tidak percaya kepada Tuhan, karena kasih sayang itu milik dan anugerah Tuhan. Kita manusia itu yang ada cuma rasa benci dan iri saja. Tapi kalau tentang kemurahan dan kasih sayang, itu punya Tuhan. Makanya dalam referen Mazmur tertulis, Tuhan itu pengasih dan penyayang. Kita manusia masih pilih kasih. Rasa sayang kita juga lagi-lagi sangat tergantung pada materi. Anak kalau lihat orang tuanya kaya pasti dia sayang. Kalau tidak belum tentu. Tapi juga ada yang tidak melihat kasih sayang itu berdasarkan materi, tapi muncul dari hati. Tapi yang saya ingin katakan, Bapak Ibu kalau mau menumbuhkan rasa kasih sayang di dalam diri anakmu, bawa dia kepada Tuhan, biar hatinya dipoles oleh Tuhan, supaya dia menyadari bahwa saudara itu gambar dan rupa Allah yang perlu dihargai dan dikasihi. Jangan mengukur kasih sayang kepada saudara dengan harta, karena pasti akan berakhir dengan pertengkaran, percecokan, bahkan pembunuhan. Semoga kita menyadari bahwa harta istimewa dalam keluarga adalah iman, harap, dan kasih, bukan harta kekayaan. Semoga Tuhan memberkati.